Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, Tuhan baik, sangat baik, menghimpun kami dalam persekutuan ibadah Minggu 20 November 2022 ini. Dan saat ini juga kami akan memberikan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi salah seorang anak kecil. Tolonglah kami Tuhan supaya kami disanggupkan oleh Tuhan menunaikan apa yang menjadi tugas panggilan. Untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini ada dua bagian yang ditetapkan untuk diberitakan. Dalam Yeremia 23 ayat 1-6 dan Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Hambamu tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan menolong hambamu. Tuhan berikan hikmat marifat, Roh Kudus, supaya hambamu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami mengerti, kami aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan. Amin. Jemaat Tuhan, mari arahkan perhatian kita dalam dua bagian perikop yang ditetapkan untuk penyeragaman pembacaan Alkitab secara sinodal. RCL Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat 6. Kemudian nanti Injil Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Mari arahkan perhatian kita di perikop Perjanjian Lama. Yeremia 23 ayat 1 sampai ayat 6, saya baca firman-Nya berkata seperti ini. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsa. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.
dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Diberkatilah firman di perikop yang pertama. Saat ini kita buka di perikop yang kedua. Arsyal menetapkan Injil Lukas 23 ayat 33 hingga 43. Firman Tuhan bunyinya begini. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Berbahagialah setiap orang yang menuruti firman Tuhan, sebab firman-Nya itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersama-sama bersyukur Tuhan sudah sedang dan pasti akan terus menolong. Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kita karena Providensia Day yang selalu Ia nyatakan dalam hidup setiap orang, dalam kehidupan beriman kepadanya. Kita bersyukur saat ini ada orang tua saksi baptis, ya ada Pak Pendeta bahkan di sini hadir. Selamat jumpa ya. Untuk kita semua yang boleh
bersama-sama berhimpun memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, di era disrupsi yang kita jalani sekarang ini, memang ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, baik secara regional, nasional maupun internasional. Ya, kita bersyukur KTT G20 itu sudah dilaksanakan dan memang perhatian G20 ya itu tertuju pada ada yang memang mengalami status quo perang ya karena melakukan invasi itu Rusia dan Ukraina. Ini berdampak pada situasi yang sangat global. Dalam situasi yang global ini akan menimbulkan bagaimana ketahanan pangan, kelaparan, kesehatan, sehingga dihimbau supaya stop perang. Stop perang bukan berarti hanya perdamaian saja, tapi harus ada keadilan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat perikop kita yang kita sudah dengar, baca tadi bersama-sama. Bagian Alkitab, perikop pertama, itu merupakan salah satu gambaran situasi menjelang Yehuda diduduki, direbut Babel yang tentu dipimpin oleh Nebukadnezar. Pada masa itu Yeremia dia menghadapi keadaan umat yang makin buruk, terutama ada dekadensi moral. Dekadensi moral terjadi akibat dosa. Ya, pasti. Raja dan juga para pemuka bangsa tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Pemimpin yang ada, apalagi yang menyebut diri pemimpin umat yang semestinya menjadi gembala, semestinya dia memperhatikan dan mengurus domba-domba atau rakyat atau umat Tuhan, namun justru bertindak seperti serigala. Wow, menakutkan, seperti serigala. Mereka berbuat tidak adil, melakukan pemerasan, merampas hak-hak rakyat, dan berbagai perbuatan jahat lainnya. Bahkan mereka menyembah ilah-ilah bangsa asing yang sangat dibenci oleh Tuhan. Para pemimpin bersekongkol dengan para nabi palsu dan menggiring rakyat yang dipimpinnya ke dalam rupa atau aneka ragam kejahatan. Rakyat yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan rohani yang justru dalam situasi seperti itu mereka tentu diperhadapkan dengan situasi yang sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Allah itu merindukan supaya dalam kehidupan ini kasih karunia Allah yang ada itu diterima, menumbuhkan apa yang disebut dengan kebenaran. Mereka berbuat tidak adil, melakukan perampasan hak, perbuatan jahat, dan dalam situasi seperti itulah mereka justru diarahkan pada cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka juga tidak mau mendengar peringatan, petunjuk dari nabi.
Yeremia pada saat itu. Padahal Yeremia bermaksud untuk menghindarkan mereka daripada penghukuman dan maut. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan dimanapun saat ini sedang berada merelai YouTube ini dan yang hadir di tempat ibadah ini. Fakta, kita lihat fakta buruk yang ada menyebabkan rakyat kehilangan tokoh pemimpin atau tokoh gembala yang menjadi panutan yang baik. Nah, hal ini dapat menyebabkan kehancuran bagi mereka. Sebab itu dalam bagian perikop ini sangat jelas firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang baik supaya mereka dituntun pada jalan yang benar, supaya selamat, tidak takut lagi dan tidak berjalan pada kejahatan menuju pada kebinasaan. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari fakta kenyataan yang ada ini adalah betapa pentingnya pemimpin memiliki jati diri dan moralitas yang baik supaya rakyat yang dipimpinnya itu dapat hidup baik pula. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya pemimpin yang jahat, yang tidak adil itu akan mengantarkan rakyatnya pada masa suram dan terancam masa depan mereka. Saudara, mari kita lihat dari perikop di sini dikatakan ada tunas adil. Tanda kutip ya. Tunas adil bagi Daud. Ini yang akan dikatakan ditumbuhkan Tuhan. Memberitakan kedatangan raja ideal dari keturunan Daud yang akan memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah, ungkapan ini juga mengandung proses penggenapan janji Tuhan tentang tahta keturunan Daud yang akan dikokohkan oleh Tuhan sejak masa Israel raya di bawah kepemimpinan Raja Daud. Sebab itu dengan mendengar firman ini umat diharapkan untuk tunggu saja waktu penggenapan janji Tuhan. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, kalau kita perhatikan perikop ini bahwa firman yang disampaikan melalui Yeremia ini nubuat puncak penggenapannya ada dalam siapa? Siapa? Yesus Kristus. Nah, itu kalau kita lihat di perikop kedua mungkin kita bertanya, loh ini belum Minggu Sengsara pendeta, kenapa ini dibaca? Ini RCL menetapkan supaya kita memahami bahwa gembala baik bersuling dan merdu, itu gembala baik. Karena Yesus sebagai gembala, dia memberikan dirinya ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Adakah gembala-gembala yang ada seperti itu? Belum ada. Hanya Yesus gembala yang baik itu. Karena itu di dalam Mazmur juga dikatakan siapa gembala baik? Tuhan. Akulah gembala yang baik. Yesus juga mengatakan akulah gembala yang baik. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan gerejanya atau di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat di mana kita hidup, apalagi dalam kehidupan keluarga kita. Karena keluarga adalah pangkalan basis untuk pengajaran iman Kristen. Apalagi pada saat ini orang tua saksi baptis membawa anak nafa untuk menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Dan saksi baptis ini bukan orang sembarang ini. Ya, jadi diharapkan Bang betul-betul
melaksanakan itu. Betul-betul. Tidak hanya formalitas. Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Klar. Tapi masih berlanjut dalam kehidupan. Sebagai orang-orang yang diutus menjadi gembala. Jadilah gembala-gembala yang baik. Karena itu Tuhan mengutus kita ketika kita sebagai orang tua, ibu, bapak, bahkan saksi baptis, sebagian besar di sini sudah saksi baptis ya. Kecuali yang belum diteguhkan CD, belum bisa jadi saksi baptis itu ya. Karena dia harus mulai dengan dirinya, memang dia percaya, mengaku dan berjanji di dalam kehidupan ini bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat penebus dosanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, ketika kita lihat di sini dia sampai memberikan dirinya, disalibkan. Gitu. Dia tidak seperti penjahat kelas kakap yang di kiri kanannya, tapi justru yang di kiri kanannya itu menghina. Kalau itu memang betul-betul selamat juga anak pediri dan kita ini selamatkan. Menghina sekali itu toh. Tapi yang di samping itu sadar, kita ini yang layak diberikan hukuman. Kemana lima rupa itu? Hingga yang di samping Yesus, ingatlah saya jika engkau ada dalam kerajaan Allah itu. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu apabila dalam kehidupan kita ada metanoia, ada epistrope, ada pertobatan. Jangan menyebut diri kita gembala kalau kita masih menjadi gembala-gembala upahan saja. Ya. Jadilah gembala-gembala yang baik. Bila perlu gembala yang benar, karena yang benar sudah pasti baik. Siapa itu gembala? Bukan hanya pandita, bukan cuma penatua, diaken. Bukan hanya pejabat-pejabat gerejawi saja, tetapi setiap pribadi Anda yang mengaku kepada Allah yang memberikan kasih karunia, kita juga disebut sebagai gembala. Gembalakan diri kita supaya kita tidak tersesat atau disesatkan orang. Karena di era disrupsi ini, kemarin juga saya berbicara di situ sama Pak Pendeta dan teman-teman yang ada menjadi saksi baptis ini. Ya, di era disrupsi ini ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Ada banyak, mungkin mudah-mudahan di Palu ini belum ada sekte. Ya, mungkin ada, ya, kita tidak tahu. Supaya jangan sampai kita tergoda mengikuti sekte-sekte yang ada. Dia bilang, ini gereja ini apa, dia salahkan segala macam, dia ikut sekte akhirnya sesat dan tersesat menuju pada maut. Ya, itu yang seperti terjadi di Kalideres ya, Kalideres itu ya. Mudah-mudahan di Palu jangan ada sampai terjadi. Di era disrupsi ini juga ada. Bagaimana tawaran-tawaran yang menggiurkan supaya orang cepat dapat duit banyak? Ya itu. Nafsa, dia tidak menjadi pemakai, mungkin dia jadi apa? Nah itu. Warning, hati-hati. Karena Indonesia punya hukum. Ya. Kita negara hukum, jangan sampai kita masuk di ranah hukum. Kita mau supaya kita bekerja yang benar. Ya, apapun kita, ada yang ASN, ada yang pegawai swasta, wira swasta, ya, apalagi, ya, semua talenta yang Tuhan berikan itu fungsikan, gunakan dengan benar. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana Pak Pendeta? Betul? Nah, semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada yang memberi. Bagaimana kita hidup supaya hidup melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, dengan benar. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah situasi
yang ada saat ini. Kasih karunia Allah kita terima. Tentunya dasar dan tujuan hidup supaya hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita boleh dengan transparan melihat, kita mengerti rancangan dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Yesus Kristus itu jawabannya. Ya. Yesus dia pernah juga katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini berarti bahwa ketika kita sungguh-sungguh, bukan cuma percaya di mulut, gitu kan? Ada yang bilang percaya saja, cuma di mulut, tapi tidak melakukan apa yang ia sudah ajarkan. Tak ada gunanya nanti itu. Karena itu ketika dia bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu berarti dalam hidup ini ketika kita mengikut Tuhan, ikuti teladannya. Ya. Kita supaya dapat berjalan di jalan yang tepat di dalam dunia ini. Banyak jalan yang disangka banyak orang menyangka itu jalan yang ditempuhnya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Yesus sudah menunjukkan jalan kebenaran dan menuju hidup. Dan dalam hidup ini kita menjadi gembala-gembala yang baik. Mulailah itu dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Bagaimana menjadi gembala? Yaitu ya mengikuti hidup dan teladan ajaran Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sampai disalib, dan kita baru dapat sedikit tekanan, sudah mundur pelan-pelan, sudah jole. Mudah-mudahan jangan sampai begitu toh. Nah, kita memahami bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kasih karunia, kita boleh mencari dan memperoleh pengertian terhadap setiap firman yang sudah dinyatakan dalam kitab suci, Alkitab. Kasih karunia inilah yang membuat kita terus berjuang. Kita terus berjuang untuk mengalami hidup yang lebih baik dari hari kemarin. Hari esok pasti akan lebih baik dari hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan kita semua. Jadilah gembala-gembala yang baik. Amin. Firman-Mu, Tuhan, adalah kebun